Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Ya, oke guys, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariandi dengan nomor induk mahasiswa 19310404022. Ya, oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari perkembangan. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu perkembangan. Ya, jadi perkembangan adalah dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri individu atau organisme, baik pada fisik maupun psikis, yang merujuk pada tingkat kematangan atau kedewasaan yang terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ya, sistematis di sini berarti eh, perubahan itu bersifat saling bergantungan atau berhubungan antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Lalu progresif. Progresif di sini berarti perubahan itu bersifat maju, meningkat, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan di sini berarti perubahan itu berlangsung secara teratur atau berurutan, tidak secara kebetulan ataupun loncat-loncat. Ya, itulah tadi penjelasan singkat tentang pengertian perkembangan. Semoga teman-teman dapat memahami ya apa itu perkembangan. Sekarang kita akan memasuki tugas-tugas perkembangan. Proses kehidupan manusia atau individu terbentang mulai sejak fase usia dalam kandungan sampai fase usia masa tua. Dalam menempuh setiap fase tersebut, terdapat tugas-tugas perkembangan yang dijalani oleh individu. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan erat dengan perubahan kematangan, pekerjaan, persekolahan, pengalaman beragama sebagai prasyarat pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Ya, menurut para ahli, menurut Elizabeth Beharlock 1978, dia mengemukakan bahwa tugas-tugas perkembangan berarti belajar mengikuti pola-pola hidup baru, belajar memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya memantapkan identitas diri tersebut. Ya, itu yang dikemukakan oleh Elizabeth Beharlock. Ya, secara umum pengertian tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang dimana apabila tugas ini dapat dituntaskan maka akan menimbulkan kebahagiaan dan kesuksesan dan menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Dan sebaliknya, apabila tugas-tugas tersebut gagal, maka akan menyebabkan ketidaksenangan pada individu yang bersangkutan, penolakan dalam masyarakat, dan kesulitan dalam memenuhi tugas-tugas berikutnya. Ya, selanjutnya adalah sumber faktor-faktor dari perkembangan. Yang pertama, ada faktor kematangan fisik. Misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot pada kaki, belajar bertingkah laku, bergaul sesama lawan jenis pada usia remaja yang dipengaruhi oleh kematangan organ-organ seksual. Yang kedua, faktor masyarakat secara kultural. Misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Dan yang ketiga adalah faktor dari dorongan atau cita-cita individu itu sendiri. Misalnya
memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Dan yang keempat adalah faktor norma-norma agama. Misalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik sesama manusia. Ya, itulah tentang sumber-sumber faktor dari perkembangan. Saya kira cukup jelas ya guys. Ya, sekarang kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan pada periode-periode tertentu yang dimulai pada periode masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa akhir, hingga periode masa usia tua. Ya, jadi yang pertama guys, periode anak-anak atau periode bayi sampai pada awal kanak-kanak atau pada umur 0 sampai 6 tahun. Ya, jadi tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak ini adalah yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan yang padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, mencapai kestabilan jasmania. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Dan yang keenam, belajar membedakan benar dan yang salah dan mulai mengembangkan hati nuraninya. Ya, selanjutnya periode usia remaja. Tugas-tugas perkembangan pada periode ini juga terbagi atas menjadi beberapa poin. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. 7. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika. Dan yang ke-11 atau yang terakhir yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada periode masa dewasa awal. Pada periode ini juga tugas-tugas perkembangan terbagi atas menjadi beberapa poin. Yang pertama, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dan lawan jenis. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Yang keempat, memiliki keberdirisendirian emosional dari orang tua dan dari orang dewasa lainnya. Yang kelima, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang keenam, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sebuah pekerjaan. Yang ketujuh, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Yang kesembilan, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan dalam masyarakat. Yang kesepuluh, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Ya, selanjutnya pada masa dewasa akhir. Pada masa ini tugas-tugas perkembangan juga terbagi atas menjadi beberapa poin. Langsung saja, yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Ya, selanjutnya pada periode masa orang tua atau pada masa usia lanjut.
Ya, tugas-tugas perkembangan pada periode ini juga terbagi atas menjadi beberapa poin. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Keempat, membina hubungan dengan sesama orang usia lanjut. Kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan yang ketujuh, kesiapan menghadapi sebuah kematian. Ya, itulah tadi guys, tentang tugas-tugas perkembangan pada periode-periode tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Dan jujur saja ya, ini kali pertama saya bikin video macam ini sebagai tugas dari sebagai pemenuhan tugas dari dosen saya. Dengan itu saya meminta maaf dengan segala kekurangan yang ada pada video ini. Ya, dimana kita lihat kondisi pada saat ini, keadaan yang memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah, salah satunya kuliah online atau kuliah di rumah, yang disebabkan oleh pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini. Semoga kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa dan semoga pandemi ini segera berakhir. Ya guys, jangan lupa tersenyum hari ini dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.